Terus niki kula maknani mengke terus mahalul qiyam situ durah terus sampun. Kula maknani kalian sekaligus niki napa munajat teng pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus kula balik matur ajmain nak didawakan ulama ini sebagai kata farid, kata pemisah, kata yang menegaskan kalau kita ahli sunnah bersama. Karena itu pembeda. Fa inna syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Syiah itu banyak sahabat yang dihormati berlebihan kayak Sayyidina Ali, sementara banyak yang dihinakan berlebihan kayak Abu Bakar. Makanya kita ahli sunnah ciri utamanya apa? Menghormati sahabat ajmain. Jadi kata ajmain adalah kata kunci, napa? Anda sebagian ngerjakan turun semuanya sahabat, apa? Semuanya sahabat. Nah, istilah terjadi napa? Wa ya ummus sahabata wal atba'a wa mawala. Umum itu siapa saja. Jadi ciri khas nahnu ma'asyir ahli sunnah wal jamaah menghormati semua sahabat. Maka kata ajmain itu kata kunci yang mempertegas bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Jalan kongko gawe nak ing kita sapa Allah wa iyyakum lan yo ing sira kabeh. Kowe digawe miman setengah sangkemu. Ya taujibu kang berhak sapa man syafaat tau ing tok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita semua termasuk wong sing berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarju lan arep-arep sapa man bidzalika lan mengkono-mengkono syafaat. Sebagian naskah minallahi teng kitab kula minallahi saking Allah arep-arep rahmatahu ing sifat welase Kanjeng Nabi wa rafatah. Jadi hu temriki nak rujono Allah ya angsal karena Allah memang Rahman Rahim, paham ya? Rujono Kanjeng Nabi ya sah karena bil mukminina raufur rahim. Sami ya, tentu dengan konteks yang sama. Hanya sama ya, ra'fahnya Allah ya sesuai kapasitasnya Allah, ra'fahnya Rasulullah sesuai izin Allah. Ya bedanya itu tok, paham ya? Nah Allah Rahman itu bidzatihi apa? Bidzatihi. Kalau Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim biiznihi apa? Biiznihi. Karena mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Lan iku klirune kubu sebelah nganggep nabi ku ora iso nyafaati, mergo dianggap gak duwe otoritas. Niku keliru. Sing di otoritas bidzatihi memang betul hanya Allah Ta'ala. Sing bidzatihi itu ya, tentu bidzatihi yang memang Al-Hayyul Qayyum hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi juga punya hak itu, tapi tentu karena Nabi apapun hebatnya itu makhluk, diistilahkan biiznihi. Kenapa? Biiznihi. Makanya Shadaqallahul Azim ketika ada apa? Mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Jadi eling-eling. Nah, Allah memberikan kita syafaat bi quwwatihi wa haulihi wa bi dzatihi. Jadi kalau Kanjeng Nabi biiznihi karena memang dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ayat tadi malaikat di langit pun la tuhni syafa'atum syai'an tapi illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda. Artinya ketika seseorang itu mendapat izin dari Allah maka bisa melakukan apa? Syafaat. Kayak ngerti Loh Mahfud. Banyak orang-orang sana yang enggak pati so ngaji dari Nabi itu enggak ngerti Loh Mahfud karena Loh Mahfud itu minal ghaib, setengah saking barang apa ghaib. Apapun hebatnya makhluk itu enggak akan ngerti barang ghaib. Itu benar tapi itu salah. Benarnya memang ya seperti itu. Kalau Allah pirsa Loh Mahfud itu bidzatihi apa? Karena Allah itu Allamul Ghuyub apa? Tapi bukan menafikan kekasihnya melihat. Bedanya ini biizni apa? Karena diberi hak izin oleh Allah. Makanya disebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah itu zat yang ngerti sesuatu yang gaib, termasuk Allah Mahfud. Fala yuzhiru ala ghaibi ahadan. Kemudian barang gaib ini tidak pernah dimengertikan kepada siapapun, tapi tetap ada istisna illa man irtada mir rasul. Kecuali orang-orang yang dapat ridhonya Allah Taala. Paham ya? Tapi orang-orang yang enggak pernah ngaji itu miranya asal makhluk apapun hebatnya enggak akan ngerti Allah Mahfud. Itu keliru. Yang benar adalah Pirsalah Mahfud yang bidzatihi memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap Jibril tahu, utamanya Rasulullah Muhammad tahu, tapi biizni ya Pak. Itu apa? Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Paham ya? Sama misalnya saya punya makanan, kalau saya makan itu enggak perlu pamit. Tapi orang lain yang enggak punya tentu ya bisa saja boleh, tapi biizni dengan izin. Itu kan normal dari segi fikih, paham ya? Orang yang punya hak tentu itu bidzatihi ya Pak. Kemudian orang mau pakai yang enggak ikut punya tentu biizni ya sama.
Allah dan Rasulnya seperti itu. Kalau Allah melakukan apa saja itu bidzatihi, karena Allah adalah yang punya segalanya, Pak. Jadi kalau Rasul punya otoritas seperti syafaat, melihat alam ghaib itu biizni, ya Pak, biizni, dengan izinnya. Lalu yang disebut dengan surat ayat Kursi apa? Mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Siapa yang bisa memberi syafaat di depan Allah kecuali orang-orang yang dapat izin. Itu menunjukkan kalau Allah tetap memberi syafaat kepada Rasulullah. Karena istisna itu nggak ada gunanya ketika nyatanya tidak ada orang yang dapat izin. Faham? Itu bukti bahwa nanti akan ada orang yang dapat izin memberi syafaat. Ya tentu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma doa berhormati hadan Nabi Karim sebab mulia anuki Nabi Karim alihi tahirinan keluarga Nabi sing suci wa ashabi salikin. Dan sahabat Nabi sing ngambah ala manajil qawim. Ini juga pembeda antara kita dan Syiah. Kita akan selalu mensifati ashab Rasulullah, kita sifati apa? As-salikin ala manhajil qawim. Kita akan selalu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu apa? Menstatuskan sahabat dia siapa? As-salikin ala manhajil qawim, orang yang selalu meniti atau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau Syiah mengatakan sahabat banyak yang mal'un karena dianggap dalil dari Kanjeng Nabi, itu tidak benar. Kita tetap mengikuti mazhab apa? Ahli sunnah wal jamaah, di mana status sahabat apa? As-salikin ala manhajil qawim. Nah, ini yang seperti ini yang yang ditanamkan Said Muhammad, Habib Umar Hafid, Habib Ali Al-Habsyi, semuanya Sadatun Al-Kiram, minal Alawiyin maupun Hasaniyin, semuanya itu yang ahli sunnah wal jamaah pasti menghormati sahabat. Itu juga guru-guru kita, mulai Mbah Mun, Bapak, semua guru-guru kita pasti kalau nyifati sahabat apa? As-salikin ala manhajil qawim. Jadi ini kata pembeda juga. Sahabat itu siapa? As-salikin ala manhajil qawim, orang yang selalu meniti perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ital kula aturi damal panjenengan ing kita min khiyari umat, sange umat pilihan. Wasturna lan kula aturi nutupi panjenengan ing kita bida dihormati kelawan tutup kang yaiku kehormatane Kanjeng Nabi. Semoga kita nanti kesalahan-kesalahan kita ditutupi Allah mergo duwe nabi yang sangat terhormat. Artinya Allah tidak mempermalukan kita, bukan karena kita, tapi nggak ingin mempermalukan ketuanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adanya gue itu buta mati. Cuma Allah itu belok iki anak gue Kanjeng Nabi. Nampun rokok sakit ketuanya, paham? Maksudnya pantas sama mlebu rokok. Jadi kenapa? Wasturna tidak dihormati. Kau ketika walaso fayoti karob buka fatardo. Muhammad, kamu akan saya kasih sesuatu fatardo, kemudian Anda akan puas. Jawab Nabi Allah ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, Anda akan puas kalau saja satu dari umatku yang bertauhid masih masuk apa? Neraka. Isi gue hafal loh, pala. Saya kasih hafid seorang berumat Nabi yo. Allah, apa Kanjeng Nabi gak ikhlas nak mlebu neraka. Mlebu selawase lho, nak tahu oleh kok. Nak tahu yo oleh kok. Nak selawase Nabi mboten berkenan. Waksur nalan kula tuwi giring panjenengan nak kita ketan ing dalam sesuk fi sumrati ing dalam kelompoke Kanjeng Nabi. Wa ta'milan kula turi gunakno panjenengan alsinatana ing lisan-lisan kita fi madhi ing dalam ngelem Nabi wa nusrati lan nulung Nabi. Semoga lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita, statement kita ditakdir muji Nabi dan membela Nabi. Jadi kita enggak ditakdir atau semoga jangan sampai ditakdir keterucut punya lisan sing menghina Kanjeng Nabi. Karena kita selalu berdoa bahwa wasta'mil al-sinatana fi madhihi wa nusrati. Semoga Allah memperkerjakan lisan kita, tulisan kita, statement kita, pikiran kita, semua kita kerahkan fi madhihi wa nusrati dalam muji Nabi dan membela Nabi. Wa ahyilan kula turi ngrepno panjenengan ing kita mutamassikina halite sekalan kabeh bi sunnatihi kan sunah Nabi wa ta'ati lan taat Nabi. Wa amit nalan kula aturi mateni panjenengan ing kita ala hubbi ing atase status seneng Nabi wa jamaatin lan dadi golongane Kanjeng Nabi. Terus oleh Habib Ali ya, Allahumma sholli sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi wa yanfadu fi qalbihi siru nuri ta'alluqihi wa hubbi. Paham ya? Terus orang yang baca sholawat dengan sholawat itu kemudian hatinya sambung atau rohnya sambung dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akibatnya nanti wajib tabubiya bi inayatillahi fi hisbi. Semoga dengan selawat itu kita nanti ditulis termasuk songkok umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau redaksinya juga wa mitna ala hubbihi wa jamaati.
Allahumma jawab adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Semoga kita masuk surga karena pertama surga dimasuki Kanjeng Nabi. Wa anzilna ma'hu bi usuriha, nempat di gedung-gedungnya surga. Fa innahu awwalu man yanzilu fa inna Rasulullah Muhammad awwalu man kawitane wong yanzilu kang manggon sapa man ha ing jannah. Utawa ing al-qusur fil jannah. Warhamlan kula aturi melasi panjenengan kita ya mas fawing dan dinane nyapati sapa nabi kala iki maring pira-pira makhluk fatarhamuha. Mongko ngurmati panjenengan melasi jenengan hak ing kholai. Apa marzubna ziyaratahu fi kulli sana. Kula aturi ngreseni panjenengan nek kita ziyaratahu ing ziarah ning Nabi fi kulli sanatin dalam saben-saben setahun. Ya kalau itu tidak bisa, setidaknya kita hidup selalu mahabbah nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah itu tidak harus fisik. Ziarah maknawi juga enggak kalah pentingnya. Kita dakwah, kita nasrul Islam, kita nasrul din, itu juga enggak kalah dengan dekatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara Sayyid Abdul Haddad, aulan nasi bihi wa aqrabuhum bih adalah orang-orang sing da'a ila tauhid wa ila nasri sunnati. Jadi orang paling berhak dekat Nabi adalah orang yang selalu menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita ngajarkan fikih halal haram, ngajarkan iddah. Coba andaikan tidak ada iddah, itu betapa kacaunya dunia. Karena mani dari zaut awal bisa saja masih tersimpan di rahim suami istri yang diceraikan, apa? Bareng dirabi zaut sani, ketika hubungan intim ternyata anak ini enggak jelas masih produk mani zaut awal apa produk mani zaut sani. Akhirnya bujuk kedua pengrumat kan males. Kok keriting ra koyo aku kan ribet. Nah, tapi barokah ono iddah, ya barokahnya ada iddah di mana perempuan yang tertalak enggak boleh kawin kecuali ada pastian baroatur rohmi bahwa rahim ini terbebas dari unsur sperma dari zaut awal. Maka setelah iddah selesai, maka ini kalau nikah nanti benar-benar anaknya zaut sani karena sisa-sisa dari zaut awal hilang sama sekali. Itu barokahnya Nur Muhammad. Ya akhirnya orang jelas anaknya siapa, paham ya? Coba kalau tidak ada iddah, kayak apa runyamnya nasab. Itu juga enggak kalah pentingnya untuk supaya kita dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok para nabi men umroh sebab kok nyekeli Ka'bah. Memang gerbong di dua iki sono. Di soana-ana. Kemudian maklaran malah iso, wah, aneh-aneh. Dan para nabi cara Sayyid Abdul Haddad, orang yang paling berhak dengan Nabi adalah orang yang hidup-hidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya syariat yang maslahatnya itu kelihatan sekali. Kayak tadi masalah iddah. Coba kalau tidak ada iddah, kayak apa runyamnya nasab, apa? Runyamnya nasab karena setiap nanti kelahiran anak ini mungkin anak dari zaut awal juga mungkin anak dari zaut sani. Itu kan ribet nanti. Kalau raine cek cilik kan raketoro mirip Pak awal apa Pak kedua. DNA ribet. Bareng gede. Jebule rambutnya mirip bojo pertama, pesake mirip bojo kedua. Kan bingung kan ribet. Terus kon rumah sopo. Ribet kan. Jadi barokahnya iddah kan itu enggak terjadi. Wala tadalan kula aturi damel panjenengan ing kita menawa filina sing lali angka sing panjenengan walaan bulan ora saking kanjeng Nabi kodro sinaten ing kadar sak sliutan turu sliutan ngantuk. Maksudnya semoga kita tidak pernah lupa dari jenengan Gusti juga tidak pernah lupa dari kanjeng Nabi meskipun sak kadar paling sedikit. Orang Jawa nak muni sinang ngantuk sak sliutan wong Jawa andarane wong sina. Atau selata huluhu sinatu wala naum Allah itu zat yang enggak pernah ngantuk juga enggak pernah tidur. Allahumma ta'ala tas'al fi masjidina hadza ahadan ila wasalta fi ma'tawfati dzunub. Yes lungo manunggu-lunggu sing ra jelas ing muga disebut. Wasatar tadiri ta ilmu firati uyuba. Aipem sing akeh muga-muga rapati konangan. Cuma ya terpaksa konangan karena jumlahe 1000 konangan loro wis apik. Konangan kabeh ya tuntas. Ki ora oleh protes kula. Kula ndek kok konangan Gus jumlah aipem 1000. Pira-pira konangan mok 10. Paham ya? Nanti paham ya. Artinya konangane cara konangan kabeh tuntas, ya EP ku 1000, konangan 100 wis apik, konangan kabeh tuntas ya, Pak. Jajal misale iku dipertontonkan Allah nak mondok iku mergo frustasi. Dadi ning omah ora ono sing nyayang akhire mondok. Wong tuamu ya konangan, ning omah delok anak males dipondokno. Nah, misale konangan ngono, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhubung ra konangan wis mosok apik wong tuamu. Zaman akhir anake dipondokno. Ayo iku barokah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ora sesuai fakta. Faktane yo ora ngono. Lu anak-anake dhewe males didik. Terus korbane kiai di pasar. Iku dolim to. Iku
Wis ngono anake beli kok wong tuane tambah dolen. Ya tapi lu apik ya mondok itu apik di ora mondok. Tapi ora usah angen-angen sing berlebihan kok. Dengan niat seperti itu supaya Islam ini satu semua. Ya tapi kok kabeh app ngene iku ndalah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Nah cara bapak piyenane ono ki sepuh watuk-watuk. Dadi khotbah gak gelem pensiun. Alasane istiqomah. Soale ning atine mergo mau digendani wong. Nah ya istiqomah mbek mau digendani wong kan ya mirip, no? Ayo istiqomah apa mau kegesur? Nah, iya kan yo ora jelas lah. Tapi ngono ku dalah yo ora konangan. Apa wae ku ditutupi mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham, mondok. Lho kok mondok, nek ngomong mondok dia. Ya nek ora tuh ke duwe, nek mondok kan to kirim. Ya muga-muga app ngono ku ditutupi pengira. Lah to alkonangan uga app ku kakek. Tetep ana sing mutah akhir-akhir. Paham, tapi tetap sing ditutupi Allah luwih besar. Aksar lebih banyak. Allah maca Allah inna satana kelakuan iku kana ana iku makna sertane kita sesana ilmiah dia ing tahun sing wis liwat sapa ikhwanun biro-biro kanca. Ikhwanun dadi isine kana. Mana akan nyegah gum ikhwan apa al-qadha uqadha jenengan salemati anil usuli sang itu mengko ila misliya maris padane hadisana. Fala takhrim mongko aja ngalang-alangi panjenengan gum ikhwan nyesa hadisati fadhiha. Iki hebate sing aran kita. Niki tak maknani mergo lafate angel. Maksudnya gini, tahun kemarin ya Allah yang ikut maulid saya itu banyak. Misalnya tahun kemarin yang ikut maulid saya itu Zaid, Umar, Bakar masih ikut semua. Tahun ini sudah tidak bisa karena mereka sudah meninggal. Karena yang menghalangi mereka tidak ikut maulid itu adalah meninggal, maka tetap pahalanya mereka harus dapat. Karena mereka andikan hidup tetap ikut maulid lagi. Itu bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fisanatil madiyati ikhwanu ma'anahumul qadha anil wusuli. Itu misalnya kematian. Atau misalnya suatu saat ini sampean boyong, tetap dapat jatah. Ya Allah mereka itu ikut maulid tahun kemarin. Gara-gara boyong keranyam istri gak bisa ikut. Nah itu harus tetap dapat jatah. Karena sebenarnya mereka ingin tapi ada darurat sipil. Jadi gambarannya kok. Jadi kalau di sini bisa kematian, bisa ekonomi, paham ya? Bisa apa PSBB ya? Bisa PSBB, bisa apa saja, bisa apa karantina pokoknya. Semua kebaikan teman-teman kita di masa lalu yang sekarang terhalang tidak bisa hadir. Semoga maulid yang tidak didatangi mereka tetap dapat jatah. Karena yang menghalangi mereka bukan papa tapi kodok kodah. Ini bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fisanatil madiyati ikhwanum ma'na'ahumul kodok anil musuli ila misliha. Fala tahrihum min sa'atiyah di sa'ati wafatiyah. Jadi walhasil karena mereka orang-orang baik yang selalu ingin ikut maulid tapi terhalang oleh satu kondisi darurat. Itu pahalanya harus tetap dapat ya Allah. Ini fala takhrimhum min sawabi hadis saati wa fadl. Allah marhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah kasihannya kita ketika kita sudah min ashabil kubur. Wa fikna li amalin sholihin. Ya kau yang tetap wasanaru keunggulannya amal soleh sana itu kehormatan alam amaridur ya Allah. Beri amal soleh yang kehormatannya sampai sepanjang masa. Wa maj'alna li ala ikadzakir itu eling nikmat. Kecil musibah yang nikmat, waya musibah ini ya kau cek mangan si sungguh, berpatem di cek loro, bang ya. Kacekmu ya utuh, anak jadi gerumpung malah ribet. Jadi nak sing pecah coba nobangir, pura-pura orang tambah gerumpung, orang tambah elek. Misalnya pecah terus kukulen ber malantek. Mau kau yang sisi wah nikmat, wah. Rasa dulu tak dure ribet, wah. Wali nak maika sakirin nikmati syukur wali omiliko ika minas dakirin eling ketemu pangeran wa ahina kita atika masyulin semoga sibuk nglakoni itu atau ida taufaitana lamun nalikane ngapunduti panjenengan ing kita fatawafa monggo kelatori mateni panjenengan ing kita ora maktulin hale ora wong sing difitnah semoga mati kita mati yang baik-baik saja bukan mati dalam keadaan melahirkan fitnah wala makhdulin ora mati sing hina maksudnya mati suul khotimah waqtim lana min kafi khairin ajmain. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Wa makfina syarra zalimin wa ma tawa istiqlaturi nyukupi panjenengan kita syarra zalimin ing elek-eleke wong zalim. Waj'alna min fitnati hadid dunya salimin. Ya Allah, semoga kita terbebas dari keburukan orang-orang zalim dan kita selamat dari fitnahnya hadid dunya.
Allahumma ja'al hadzal rasul al-karim lana syafi'a. Semoga Rasul Muhammad kepada kita memberi syafaat. Warzuqna fi yaumil qiyamati maqamar rafi'a. Tentu kita ingin dapat maqamar rafi'a. Maksudnya maqamar dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma doa iski kula aturi nyirami panjenengan ing kita min khaudi Muhammadin saking telagane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes sarbatan kan saubinan hani akan kang enak. Jadi nanti lu antri di telaganya Nabi itu cukup dapat 1 gelas. 1 gelas itu lanas mau ba'daha abada. Jadi kamu nanti dapat seteguk dari khaudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarbah itu masdar marrah wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihatin kajilsah. Sarbah itu 1 minuman saja. 1 teguhan saja karena keramatnya atau mukjizatnya Rasulullah itu kita akan lanas mau ba'daha abadan, tidak akan kehausan selamanya meskipun dapat hanya 1 sarbah, 1 teguhan. Wasurna lah tahta liwa'i huda. Wasurlan kuaturi ngiring panjenengan ing kita tahta liwa'i ana ing sore bendera kanjeng Nabi hutan ing dalem sumben. Oh maghfir lana bi. Allah madha wa ighfir kuaturi ing pura panjenengan ana kita bi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di pura pangeran barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Allah tidak akan mempermalukan kekasihnya. Sementing itu terdaftar nenggoni nomor induk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek daerah-daerah malaikat iku pangeran ngregani ketuane, paham nggih? Sing penting kowe terdaftar sik, napa? Nanti kan jenengan ngendikan Gusti ku umat kula. Wah iku kondang nek jenengan ngendikan ngono wis malaikat tunduk kabeh. Tapi nek ora terdaftar, duwe sinten Gusti. Perkara terdaftar wali abaina umatina lima syekhina muallimina guru-guru kita wa dawil huquqi alaina. Dan duwe hak nek iki kok kowe diutang ra iso nyaur nak beja-bejane wong diutangi wong saleh ra iso nyaur beja-bejane wong. Mane dongakno wong saleh diutang kowe terus ra iso. Kowe nak sampean kok tuntut iku sampean sing tuntut ku ditegur wis Abdul Qadir Jilani kok utang aku 10 juta ora tak tak. Tapi nek sing utang wong ra saleh wae ribet. Mergo sampe dituntun akhirat wong ngene neraka malah ribet kan. Jadi ana wong saleh abid iku diutang. Sing utang iku ora pati saleh. Berhubung ditedir iso nyaur ning akhirat sing didake napa? Padahal Allah gak iso nglebokno wong, mesti ra iso ora kersa nglebokno wong sedurunge hak adami. Selesai. Akhire wong saleh ditagih. Allah ora rido nek wong saleh mlebu neraka. Ana kok sabtu kok dicek sugeng kok utang kowe wis ditagih. Paham? Nek sing utang kowe wajib ditagih ribet kan. Mergo kok akhire Allah gak rido wong saleh iku mlebu neraka. Tapi bedil bonus swarga isih di hak ada bareng ditagih teng akhirat Allah ngetokno sing akeh. Kowe roh gedung iku, ngertos Gusti. Itu liman hada. Apakah bagi siapa itu? Apakah bagi Nabi ndak? Kok semewah itu ya Allah, apa untuk Nabi? Ndak untuk Nabi. Liman yang memiliki samana, bagi yang punya harganya. Lalu siapa? Terus kata Allah, anta tamliku, kamu punya harga untuk gedung itu. Apa gitu? Kowe ngebrokno wong iki. Lha mesti kowe ngebrokno, kon mlebu swarga bareng. Wala nek ana saleh utang kowe kok aja tagih. Wah, besok bening akhirat. Saleh syarat apa? Tapi nak wong iki ra saleh, sampeyan mbok tagih, ambek Allah, wong ini neraka. Malah ribet kan apa? Apa? Sing utang kowe wong fasik, mbok tuntut ning akhirat. Mbok goleki jebule. Neraka, ribet kan? Malah ini ra iso bal. Ribet kan. Saya nak sing utang kowe wong saleh iki Allah gak rido wong saleh kok mlebu neraka. Tapi dilebokno swarga gak iso mergo dia hak. Iku sok ben diselesaikan Allah. Napa? Carane dua-duanya masuk swarga. Paham ya? Jadi iku melane ning kene didongakno wa dzawil huquqi alaina. Apa wa dzawil huquqi alaina. Jadi walimanan kedua wong ajra kang nglakokno sapa man hadal khaira ing semua kebaikan sia bisa. Dan kita doakan siapa saja memperlakukan kebaikan. Orang yang dakwah di Papua, di Irian, di NTT, semua umat Islam yang berjuang yang pedalaman yang apa, semuanya kita doakan. Waliman ajra hadal khaira bisa. Apapun hebatnya kita enggak dakwah di NTT, apapun hebatnya kita enggak dakwah di Papua, apapun hebatnya kita, misalnya Rektor Al-Azhar, apapun hebatnya, kan nggak bisa dakwah di pedalaman Sudan, di Khartoum, di pedalaman Afrika, paham ya? Apapun Anda Imam Masjid Haram, kan ora iso. Pedalaman Madura ning Masalim, bukan ndak iso. Iya betul. Umat ini butuh sekian dai yang di seluruh ujung dunia.
Paham ya? Makanya kita doakan waliman ajro hadal khira fi hadisa. Hadis ahlul bait yang paling saya kenang sampai saya figurakan, seolah sampai saya figurakan adalah hadisnya Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain, paham ya? An Abi Sayyidina Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika nanti di mahsyar. Itu Allah itu dekat sekali antara Jibril dan Allah dan Jibril. Jadi Allah, Jibril, di tengah itu ada Rasulullah. Ya tentu kita tidak usah bayangkan tempatnya kayak apa. Bila kaifin walang Israel. Tentu yang paling diperhatikan Allah ini wali-wali kutub. Ya kayak Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Asyadili, wali-wali papan atas. Sehingga yang masuk surga itu ya orang-orang elit, orang-orang yang memang kok Imam Ghazali kan manfaatnya jelas kan. Tapi akhirnya Nabi usul. Setelah orang-orang papan atas ini selesai Nabi usul. Ay Rabbi, sama siapa tagnya? Ay Rabbi, dari kata ya Rabbi. Ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Yang menyembah jenengan itu tidak hanya orang-orang keren ini. Orang-orang di pedalaman NTT, di Masa Lembu, di Sudan, di Afrika itu banyak menyembah jenengan. Itu harus dengan perhatikan juga. Jadi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Nah, makanya kita ini yo gelem kenal wong elit, kula nggih purun kenal Profitatul Alam Islami, kenal tokoh-tokoh PBNU, kula nggih banyak kenal tokoh-tokoh PP Muhammadiyah. Oke lah kita mungkin elit. Kemana baik kue celok hafid, bodoh itu orang kan juga elit, kok digelar apa? Hafid penjaga Quran. Quran ini dijogo Allah, jogo kue tambah rusak lah. Nah orang-orang elit ini kan pantasnya nunggu swarga kan, pantasnya kan, untuk hafid nunggu rokok, pemenang itu. Ketua MUI kan ya lucu nunggu rokok misalnya kan ya ketua pesut. Nah, orang-orang elit itu tentu diperhatikan Allah karena khidmahnya ya luar biasa, Tapi banyak juga orang menyembah Allah dan tidak dapat apa-apa. Maka itu Allah, Kanjeng Nabi matur teng Allah, ya Allah tolong perhatikan mereka. Ya tanpa itu pun tentu Allah memperhatikan. Ini kan Allah hanya ingin memperlihatkan syafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu. Makanya di semua teks seperti itu wa huwa a'lamu bihim. Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah tahu. Tapi ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah terpinggirkan. Itu kan sama seperti malaikat itu alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna itu kan sebenarnya Allah tahu, tanpa itu pun Allah akan mengampuni orang-orang yang terbelakang. Paham ya? Tapi menunjukkan bahwa para malaikat pun sayang ke kita, sehingga di antara usulan para malaikat gimana? Minta kita ini diampuni. Sama tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni orang-orang yang nyembah Allah. Tapi kenapa itu diriwayatkan Rasulullah, itu menunjukkan bahwa usulnya Rasulullah itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bena Rabbin Karim wa bena Rasulin Karim, bena Rabbin Rauf wa bena Rasulin Rauf. Nah, sehingga itu tradisinya ulama. Kita punya Tuhan ya Raufur Rahim, punya Nabi yang disifati bil mukminina Raufur Rahim. Nah, kalau ada subuh sebelah menyoal, enggak mungkin sifatnya makhluk sama dengan Allah. Itu salah besar. Kita tahu bedanya. Kalau Allah Raufur Rahim bizatihi, kalau Rasulullah biiznihi. Itu mungkin ngaji suwi kok dieling nang banyak uang no. Ora Jawa Arab ora jelas. Ora Jawa Arab ora jelas. Nah, mesti ono bedane sama, kita punya makanan, kalau kita makan sendiri namanya ya dikuati karena yang punya. Kalau orang lain kok makan ya berarti ini ya sama. Otoritas tunggal ya tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah yang Raufur Rahim bizati. Tapi kalau Nabi kok bisa mensyafaati biizni. Itu disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Mana ngaji itu, sekali-kali nak turu mau ayat kursi, beneran ngeritik, ini gimana mendudukkan makhluk kok kayak Khalidnya. Mendudukkan makhluk kayak Khalid itu ya so boleh duduk bocah atau ngaji. Kita tidak akan memposisikan Nabi kayak Allah, nggak mungkin. Nabi sendiri yang ngajarkan kita lah tuturuni kama atrotin nasoro. Nabi sendiri ngajarkan kita, kamu jangan berlebihan memuji-muji saya sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita tidak akan muji seperti itu. Tapi tetap nyifati Nabi luar biasa. Toh ada pakemnya, ada aturannya, yaitu biiznihi. Apa? Biiznihi. Berarti kalau yang ini kalau imam ya ruko, makmum ya ruko. Imam ruko itu karena PDW. Mulanya imam bisa tak enak PDW kan. Mungkin ini karena PDW. Lah nak makmum, Jadi pun imam lali kan.
Tapi kan Nabi ra koyo kowe kan ra mungkin lali ra koyo. Jadi kabeh ono pakem ya. Kalau seseorang yang punya makan atau manfaatkan namanya bidatihi. Kalau orang lain tidak punya kok ikut make namanya diri. Ya kira-kira seperti itu kias fikihnya. Karena Allah itu yang Tuhan, kalau memberi syafaat ya bidatihi. Paham ya? Kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala. Makanya disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Atau tadi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an apa illa min ba'di ayya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya apa? Asbatallahu ta'ala fi hadil ayat anna minhum may yashfa'. Cuma caranya biiznihi ta'ala. Jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensyafaati. Tentu dengan catatan biizni. Ya clear ya. Awas ya nasale sini-sini wong. Ngaji puasanan sebelum paham sini-sini wong. Wali jamil mukmin nabi ora apa-apa untuk kiriman mau dibang nang omah. Dibang nang omah ada jatah ya ada apa? Pasana. Wes niate ngono lah muga-muga EP ditutupi Allah. Lah soal ana sing muncrat iku kakean. Wis kakean niku. EP 1000 muntah 100 sesapik no. Wali jamil mukminin muslimat ala ya minhum wal ambatin naka karimun inaka sa'atin panjenengan ya wa karimun dan sing apian lomo apian musibut da'wat kang ibadani pira-pira donga wa qadil hajat lan sing nekani pira-pira hajat wa ghafuru dzunubi lan khotiat lan sing nyepura pira-pira dosa lan kesalahan ya arhamar rahimin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.